Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Ikhwati jamaah musalla muhajirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita tetap kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga malam yang berbahagia ini kita masih dilimpahkan karunia yang sangat agung, yaitu karunia keimanan, karunia kesehatan, sehingga kita dapat mengikuti salah satu di antara majelis zikir, majelis ilmu, yang mana kita ketahui bersama bahwasanya majelis ilmu termasuk salah satu di antara pintu pembuka kita, pintu untuk mempermudah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, keluar untuk menuntut ilmu, yaltamisu fihi ilman, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah jalannya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Untuk malam hari ini insyaallah taala kita akan membahas atau melanjutkan kitab yang sebenarnya di bulan Ramadan yang lalu kita sudah bahas kitab ini, tapi belum sempat kita selesaikan, yaitu di Masjid Imam Syafi'i. Insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan kitab kecil karangan dari seorang ulama, dari murid ulama di Saudi Arabia. Beliau ialah Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keduanya. Beliau ini ialah salah seorang ulama dari ulama, yaitu ayah beliau ialah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahu wa taala. Beliau menulis kitab kecil dan beliau termasuk di antara para ulama yang produktif dalam menulis, dan tulisan beliau ini walaupun kecil tapi faedah yang termaktub, yang tertulis dalamnya begitu luas sekali. Nah, kitab ini Sifatu Ibadir Rahman, yaitu sifat-sifat hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Kita lanjutkan ke sifat yang berikutnya. Dan sebelumnya tadi ada pesan dari panitia atau takmir bahwasanya insyaallah taala nanti ba'da sholat isya kita akan melakukan sholat gerhana, dan alhamdulillah kita untuk malam hari ini kita diberikan salah satu di antara yang tanda yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita dipertemukan dengan bulan yang agung, yaitu bulan suci Ramadan, kita insyaallah pada malam hari ini dipertemukan dengan salah satu tanda dari kekuasaan Allah yang besar, yaitu gerhana bulan. Insyaallah taala nanti selepas sholat isya kita melakukan sholat gerhana. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat yang berikutnya ini yaitu sifat yang keenam yang dijelaskan oleh Syekh, yaitu bu'duhum an majalisil batil wal munkarat, yaitu seorang hamba Allah yang maha pengasih hendaknya mereka itu menjauhi majelis-majelis kebatilan dan mungkar. Nah, ini ciri-ciri yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam surat Al-Furqan. Sebagaimana yang
pernah kami sebutkan bahwasanya yang ditulis oleh beliau ini yaitu Syekh Abdul Razak ini dibukukan beliau dari akhir-akhir surat Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-lagwi marru kirama." Ciri-ciri hamba Allah yang Rahman yaitu mereka menjauhi dari majelis atau duduk-duduk bersama orang-orang yang di dalamnya membicarakan atau berkaitan dengan kebatilan dan mungkarat. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu dan mereka ialah orang-orang yang tidak melakukan sumpah palsu. Wa idza marru bil lagwi, dan mereka ketika melewati sesuatu yang lagwi, sesuatu atau perbuatan yang tidak berguna, marru kirama, mereka melewati dengan sifat atau perilaku yang terhormat, kirama, yang bersahaja. Kemudian dalam hari ini saya menjelaskan tentang makna yashhadu. Yashhadu nazur ini tidak hanya ditafsirkan oleh para ulama dengan melakukan sumpah palsu saja, karena perkataan yashhadu itu juga bisa ditafsirkan yahdur, yaitu hadir, hadir atau berkata boleh. Di sini tafsirkan oleh Syekh, la yahduruna zura wal batil, yaitu mereka tidak menghadiri suatu perbuatan yang di dalamnya nanti ada azur, yaitu perbuatan kebatilan, perbuatan dusta. Wala yakhshawna majalisahum, kemudian mereka tidak menyaksikannya. Jadi tidak menyaksikannya, tidak mengikutinya. Wala yusyarikuna ahlahu, dan mereka tidak mengikuti, tidak ikut-ikutan dengan orang-orang yang memang kebiasaannya berbuat atau berkata dengan perkataan yang dusta. Ini sebagaimana penafsiran Syekh di sini. Nah, ini termasuk diantara akhlak. Ini juga bisa kita camkan bahwasanya salah satu cara untuk memilih teman yang baik itu ialah dilihat dari kebiasaan mereka. Kalau kebiasaan mereka itu duduk-duduk di tempat-tempat yang di situ sudah dicurigai tempat-tempat yang batil, tempat-tempat di mana di situ beredar kemaksiatan, beredar kemungkaran, kemudian perkataan yang dusta, perkataan yang tiada guna, maka hendaknya kita menjauhinya. Nah, kemudian dan masuk di antara perkataan ini sebagaimana penjelasan Syekh, fayadkhulu fil ayatis sabiqah, dan masuk di antara penjelasan atau perbuatan yang masuk pada ayat yang dijelaskan tadi, yaitu walladzina la yashhaduna zur dan seterusnya, itu ialah al-majalisu al-qaimatu 'alal ma'asi wal atham, yaitu majelis-majelis atau tempat-tempat yang di dalamnya ada kemaksiatan dan kemungkaran dan perbuatan dosa. Sebagaimana dicontohkan di sini kal ghibah, majelis ghibah, atau kalau bahasa sekarang ini ngerumpi atau ngerasani kalau bahasa kita ya. Nah, wan namimah, adu domba. Adu domba di sini bukan domba diadu, tidak, tapi apa? Orang di sini yang diadu. Di orang. Jadi mengadu orang. Jadi orang diadu agar mereka bertengkar. Baik itu orangnya hadir atau orangnya tidak hadir. Wasukhriyah wal istihza, yaitu menjelek-jelekkan. Di sini menjelek-jelekkan yaitu menjelek-jelekkan agama ini, menjelekkan agama Islam. Nah, kalau kita mendengar seperti itu, kita tidak bisa membuat perubahan di situ, kita hindari, kita menjauh. Wal kadzib, kemudian ada di dalamnya dusta, berbohong dan seterusnya. Nah, dan ini juga jelaskan oleh Syekh, yang ini banyak dan masuk di dalam firman Allah tadi, walladzina la yashhaduna zur, yaitu perkataan dusta, yaitu al-ghina, yaitu di dalamnya ada musik. Kita ketahui bersama bahasanya pada alunan umumnya, alunan-alunan musik
itu ialah banyak di dalamnya perkataan-perkataan atau alunannya, dari syair-syairnya, dari isi-isinya itu semuanya dusta. Nah, karena itulah di sini saya memasukkan al-ghina atau musik atau nyanyi-nyanyian itu masuk di antara perbuatan zur, yaitu perkataan dusta. Kemudian dalam hal ini, dalam hal musik, sebagaimana para ulama menjelaskan dan membawakan satu hadis tentang bahayanya musik, karena tentang bahayanya musik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyandingkan dengan perbuatan-perbuatan atau perkara-perkara yang besar dosanya. Di antaranya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yakunanna min ummati aqwamun, pada akhir zaman itu nanti ada sekelompok kaum dari umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yastahilluna, mereka itu mencoba untuk menghalalkan. Kata yastahilluna dari istahalla yastahillu, itu mencoba menghalalkan. Berarti apa? Hukum asalnya itu haram, mereka mencoba untuk menghalalkan. Perkaranya itu apa saja? Al-khirra, yaitu al-khirra itu kata lain dari zina. Kita ketahui bersama hari ini zina itu yang sudah jelas-jelas haram, diharamkan oleh Islam, diharamkan oleh syariat Islam, itu dipoles dengan sedemikian rupa seolah-olah zina itu boleh, dan perbuatannya dan pelakunya itu dilindungi, bahkan dialihkan dengan istilah-istilah yang bagus. Contohnya pekerja seks komersial, PSK. Kita sebut pelacur gitu, orang-orang akan lari, tapi diperbagus perkataannya, PSK. Atau wanita tuna susila, kan ini bagus perkataan. Jadi istilah-istilahnya itu indah. Ini dipoles supaya apa? Orang-orang itu mengira perbuatan ini itu boleh, padahal ini perbuatan yang mungkar, perbuatan yang batil. Dan ini mereka hari ini itu mencoba untuk menghalalkannya. Dan benarlah sabda Rasulullah ini, yastahilluna, mencoba untuk menghalalkan. Kemudian yang kedua dari hadis Rasulullah tersebut, wal harira, yaitu kain sutra. Kain sutra ini khusus untuk perempuan. Khusus untuk perempuan mereka boleh. Tapi untuk laki-laki ini haram laki-laki menggunakan kain sutra. Karena kain sutra ini perhiasan yang khusus dipakai untuk perempuan. Laki-laki diharamkan untuk memakainya. Di samping diharamkan dengan hadis ini, karena kain sutra itu dikhususkan untuk perempuan, jika laki-laki memakainya maka masuk dalam hadis Rasulullah yang lain, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang niru-niru kebiasaan atau misalnya kecocokan yang khusus untuk kaum tersebut, yang di sini ialah kain sutra ini khusus perempuan, maka kita dinisbatkan dengan orang tersebut. Jadi kalau ada laki-laki pakai kain sutra, nah ini. Jadi bisa ditafsirkan atau disebutkan sendiri. Kemudian wal hirra wal harira, kemudian Rasulullah SAW melanjutkan wal khamra. Kemudian khamr, kita ketahui bersama sekarang khamr dengan berbagai macam jenisnya, minuman-minuman yang memabukkan itu dipoles agar mereka atau minuman ini dibolehkan dengan istilah kadarnya, alkoholnya sedikit, tidak masalah. Nah, sedikit banyaknya yang penting itu memabukkan, itu ialah khamr. Jadi tidak boleh diminum. Ya, segala sesuatu yang memabukkan sedikit dan banyaknya itu haram. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh para ulama kita. Kemudian yang terakhir ialah al-ma'azif, yang disebutkan oleh Rasulullah, yang di akhir zaman akan manusia itu berusaha untuk menghalalkan hal-hal ini, yaitu al-ma'azif itu ialah musik dan alat-alat musik. Nah ini hari ini kita dapat menyaksikan bersama. Nah, ini bukti kebenaran hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya yang dijelaskan oleh Syekh Hafidhahullah Ta'ala,
wa yadkhulu fiha, dan masuk di dalam tafsiran atau penafsiran ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala, al-majalisu al-qa'imatu ala tarwiji al-afkar al-munharifah wal ara' al-fasidah wal a'mal al-mubtadi'ah min du'atis su' wad dolal, yaitu berkumpul di majelis-majelis yang di dalamnya itu ada pemikiran-pemikiran yang menyesatkan, pemikiran-pemikiran yang nyeleneh. Ini kita tidak boleh masuk. Wal ara' al fasida, yaitu pemikiran-pemikiran yang merusak. Kalau kita melihat ada majelis atau misalnya ada daurah, kok di dalamnya pengisinya, mentor-mentornya ini orang-orang yang sudah terkenal dengan kesesatannya, kita jauhi. Tidak perlu ikut. Kita ikut, maka kita dikhawatirkan terjerumus dalam hal ini. Kalau kita tidak ikut demi untuk kita melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala ini, insyaallah taala kita akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala amal al-mubtadi'ah, yaitu perbuatan-perbuatan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diadakan oleh du'atus su' wad dolal, yaitu para duat, para dai-dai yang mereka tujuannya untuk menjerumuskan ke su', yaitu kejelekan, dan ad-dolal, kesesatan. Ini kita tidak boleh mengikutinya, karena hal ini masuk di firman Allah az-zur, perbuatan atau perkataan dusta. Kemudian yang masuk di dalamnya juga sebagaimana dijelaskan oleh Syekh, wa yadkhulu fiha aidan, dan masuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, al majalisu allati tuqamu fiha a'yadul musyrikin wal mawasim allati yahtafilu fiha wa yahrum 'alal muslimin huduraha. Kemudian yaitu majelis yang di dalamnya di sini diadakan hari-hari besarnya kaum musyrikin. Nah, kita di sini hidup di masyarakat yang majemuk, berbagai macam agama ada di Indonesia. Nah, ini kita harus bisa memilah-milih mana di sini yang itu kekhususan hari rayanya umat selain non muslim, selain Islam, itu kita tidak boleh untuk mengikutinya. Atau misalnya ada musim-musimnya mereka itu mengadakan hari raya khusus atau kekhususan mereka, seperti contohnya Natal, hari raya Nyepi, hari raya Waisak, yang kalau tidak salah hari ini ya, kok apal ini ya. Nah, ini tidak boleh kita mengikutinya ya. Ini hari-hari raya yang mereka ini khususan orang musyrikin, atau mungkin ikhtifal atau perayaan-perayaan khusus mereka, seperti misalnya tahun baru Masehi yang di dalamnya juga banyak kebatilan, di samping itu kekhususan mereka orang-orang kufar non muslim. Ini tidak boleh kita mengikutinya. Kemudian tahni'atuhum wa idharul farad wa surur biha. Kemudian di antara hal yang diharamkan pula yaitu kita tidak boleh juga mengucapkan selamat. Selamat hari ini, hari seperti ini. Selamat hari Natal, hari Waisak dan seterusnya, ini tidak boleh. Karena ketika kita mengucapkan hal seperti itu, kita secara tidak langsung itu menghalalkannya. Menghalalkannya, kita membenarkannya. Karena seseorang yang mengucapkan selamat terhadap suatu hari raya yang itu khusus untuk mereka orang-orang non muslim, ini secara logikanya itu ketika kita mengucapkan selamat ini kita memotivasi mereka. Mereka yang kita berikan selamat itu akan, oh iya, ini kita secara tidak langsung menyokong dia, memotivasi dia, perbuatan dia itu ternyata benar. Ini yang ada di umumnya benak-benak mereka. Akhirnya mereka termotivasi, akhirnya tidak ada dakwah di situ. Kemudian di sini Syekh memberikan dalil. Di samping dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala tadi, kemudian beliau menyebutkan salah satu perkataan ulama salaf, yaitu salah satu mufassir, bapaknya mufassir kaum muslimin, yaitu Ibnu Jarir At-Tabari. Qala al-Hafidz Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, ba'da an saqa aqwala as-salaf fil ayah
fal aula al aqwal bis shawab fi ta'wilihi an yuqal, yaitu setelah beliau yaitu Ibnu Jarir menyebutkan ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala di atas, yaitu walladzina la yasaduna zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Ini beliau menyebutkan yang paling utama, yang paling jelas kebenarannya untuk menafsirkan ayat tersebut ialah walladzina la yashhaduna syai'an minal batil, yaitu mereka ialah orang-orang yang tidak melakukan sedikit pun dari kebatilan. La syirkan, tidak pula kesyirikan. Tadi kan disebutkan juga kita tidak melakukan atau ikut-ikutan merayakan hari rayanya kaum musyrikin. Wala ghinaan, dan tidak mengikuti yaitu musik-musik. Nah ini di zaman At-Tabari ini sudah jelas tentang keharaman musik. Di zamannya At-Tabari, ini sekitar abad ke-4 sampai 5 Hijriah. Ini sudah jelas tentang keharaman musik, padahal musik saat itu tidak seperti musik pada hari ini. Yang sekarang kita ketahui sendiri banyak peralatannya, dendangannya itu yang dimodernisasi. Yang ini lebih menggiurkan, lebih membuat terlena kaum muslimin. Ya, ini jelas lebih haramannya itu lebih jelas daripada dahulu. Yang mungkin dahulu itu mungkin cuma hanya seruling, hanya mungkin gendang dan semisalnya. Tapi sekarang itu banyak sekali, gitar, piano, seterusnya, organ dan seterusnya. Nah, ini yang lebih bisa memperlena kaum muslimin yang ini tidak diperbolehkan oleh Islam. Kemudian tafsirnya wala kadiban, dan tidak diperbolehkan juga dusta, wala ghairahu wa kullu ma lazimahu ismuz zur, dan seterusnya, atau suatu hal atau perkara yang di situ bisa dimasukkan dalam ranah kedustaan, maka masuk di situ. Li'anna Allaha amma fi wasfihi iyahum annahum la yasyaduna zur. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan perbuatan atau perkataan zur, dusta, itu secara umum. Jadi apa yang ditafsirkan oleh para ulama tadi itu masuk di dalamnya. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat berikutnya yaitu sifat-sifat ibadur rahman yang berikutnya, yaitu ta'zimuhum li kalamillah wa amaluhum bima fihi. Ciri-ciri ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, ialah ta'zimuhum, mereka itu mengagumkan li kalamillah, mengagumkan kalamullah, yaitu firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup di situ, tidak cukup mengagungkan saja, tapi wa amaluhum bima fihi, yaitu beramal, mengamalkan apa yang ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, ini dalilnya mana? Masih di surat Al-Furqan. Qala azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman menerangkan tentang ciri-ciri hamba Allah Ar-Rahman, walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim, yaitu orang-orang yang jika diperdengarkan, disebutkan, diperdengarkan ayati rabbihim, yaitu ayat-ayat Rabb mereka, Allah Subhanahu wa taala, lam yakhiru 'alaiha summan wa umyanan, mereka itu tidak berpaling seperti orang-orang yang tuli dan buta, yaitu enggak ngereken. Jadi mereka bukan orang-orang yang ketika disebutkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, diperdengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, mereka nyelintung gitu ya. Enggak, ini tidak seperti itu ciri-ciri hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika disebutkan atau mereka dengar, mereka itu langsung mendalaminya. Mereka tidak berbuat seperti orang tuli dan buta. Orang tuli dan buta itu kalau mendengarkan sesuatu kan seperti orang enggak ngereken dan numpang lewat gitu aja. Tapi orang yang beriman itu tidak seperti itu. Jadi ketika diperdengarkan firman Allah, berarti di sini nanti dijelaskan oleh Syekh, masuk di dalamnya yaitu tentang menuntut ilmu.
Kita ketahui bersama menuntut ilmu, majelis ilmu yang di dalamnya itu ada firman Allah, qala Rasul, sabda Rasulullah. Kemudian dalamnya jelas ada perkataan para ulama yang para ulama menyadur atau mengambil dalilnya dari firman Allah Subhanahu wa taala, maka di sini juga masuk. Apalagi Rasulullah SAW juga memotivasi kita ketika kita melewati majelis zikir, kita berhenti dulu, kita mengikutinya. Karena di dalam majelis zikir, majelis ilmu itu ada raudhah min riyadil jannah, yaitu ada taman dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, idza marartum bi riyadil jannah, jika kalian itu melewati riyadul jannah, taman-taman surga, yaitu Rasulullah mengatakan berhentilah terlebih dahulu, farta'u, yaitu berhentilah, nikmatilah terlebih dahulu, farta'u. Kemudian diantara para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apakah gerangan taman atau riyadul jannah itu? Kemudian Rasulullah mengatakan hilaqud dzikr, yaitu halaqah zikir atau halaqah majelis ilmu. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafidhahu taala menafsirkan lam yakhiru 'alaiha summan wa umyana. Mereka orang-orang atau hamba-hamba Allah Ar-Rahman itu ketika mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, mereka itu tidak berpaling seperti berpalingnya orang-orang tuli dan buta. Idza istama'u li kalamir rabbi lam yakunu kal asom, yaitu ciri-cirinya orang-orang hamba-hamba Allah yang Rahman itu ketika mereka mendengar kalamullah, itu mereka itu tidak berpaling atau seperti orang-orang kal asom, orang-orang yang yaitu tuli. Alladzina la yasma'u fayantafi'u bil mau'idah, yaitu mereka orang-orang yang asam itu mereka tidak memperdulikan, tidak mendengarkan apa-apa yang sebenarnya di situ ada faedah, ada mau'idah. Ya. Wa kal a'ma, atau seperti orang-orang yang a'ma. Orang-orang a'ma itu ialah orang buta. Alladzi la yubsiru, orang-orang buta yang tidak bisa melihat. Balhum yuksinunal istima'. Dan orang-orang yang beriman, orang-orang hamba Allah Subhanahu wa taala itu hendaknya ketika mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yuksinunal istima'. Itu mereka itu mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala itu dengan seksama. Wa yantafi'una bil mawa'id. Kemudian mereka mengambil dari faedah-faedah, penjelasan-penjelasan yang ada di dalamnya. Wa ya'maluna bi ahkamihi wa hidayatihi. Kemudian mereka ketika mendengarkannya faham akan penjelasan tersebut, kemudian mereka ya'maluna, mereka mengamalkannya. Hukum-hukum yang ada di dalamnya, di dalam ayat atau firman-firman Allah Subhanahu wa taala tersebut langsung seketika diamalkan. Sebagaimana sahabat dahulu ketika mendengarkan ada sabda yang baru, ilmu yang baru dari Rasulullah SAW, mereka bergegas melaksanakannya. Jadi tidak menunggu sesuatu lagi. Di sini sabda Rasulullah SAW dibawakan, fa'an Qatadah bin Da'amah annahu qala, dari sahabat Qatadah bin Da'amah annahu qala inda hadhil ayah, ketika beliau radhiyallahu an mendengar ayat ini, beliau mengatakan lam yasummu, mereka ialah ketika orang-orang atau ciri-ciri hamba Allah Subhanahu wa taala ketika mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, lam yasummu minal haqqi, mereka tidak bisu dari hal-hal yang dibenarkan oleh syariat ini, al-haq. Wala ya'mau fihi, kemudian mereka juga tidak merasa seperti orang buta. Hum qaumun aqilu anillah, mereka itu ialah orang yang paling mengetahui tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Fantafi'u bima sami'u min kitabillah, kemudian setelah mereka mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, mereka
berusaha untuk mengamalkannya, mengambil faedah yang ada di dalam ayat tersebut. Kemudian ditutup di sini dari firman Allah Subhanahu wa taala, penjelasannya ditutup dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna abghadal kalami ila Allahi an yaqula ar-rajul lir-rajul ittaqillah fayaqul alaika nafsak. Yaitu sesuatu atau perkataan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan seseorang ketika mereka itu dinasihati, ittaqillah, ketika dinasihati oleh seseorang. Karena nasihat, yang namanya nasihat itu umumnya baik, tidak ada yang perkataan nasihat itu yang intinya atau isinya jelek. Nah ini jika ada orang yang mengatakan, memberikan nasihat kepada kita, ittaqillah, ketika kita berbuat maksiatan misalnya, kejelekan, kemudian kita diingatkan ittaqillah, kemudian dia membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengatakan fayaqul alaika nafsat, lihat lo dirimu. Maksudnya apa? Ngoco gitu. Ya, ketika ada yang berkata kepada kita, ya akhi, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, ketika dia itu misalnya berkata dengan perkataan yang dusta, kemudian diingatkan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, ingatlah Allah, perkataanmu itu loh dusta, kemudian dia ngoco gitu loh. Nah, jadi tidak seperti itu. Seorang muslim ketika diingatkan, yang jelas dia sudah berbuat maksiat misalnya, kemudian diingatkan untuk bertobat, maka minim itu diamlah sudah. Nah, kalau tidak bisa dia itu berhenti dari perbuatan itu, ketika dia diingatkan, hendaknya dia minimal diam. Jangan sampai apa? Dia melontarkan perkataan yang juga menyakiti atau perkataan yang disampaikan oleh Rasulullah, kalau kita terjemahkan itu, kalau bahasa kita ngoco, atau lihatlah dirimu itu loh, kok nasihati aku, dirimu kayak gitu. Nah, padahal kita tidak mengetahui dengan sesama sebenarnya maksud dia itu ialah baik. Kemudian yang terakhir sebelum kita tutup, yaitu sifat yang terakhir yang disebutkan di sini oleh Syekh Abdul Razak, as-sifatul tsaminah, sifat yang ke-8, iyanatuhum bid-du'ai wat tadarru'i lillah. Mereka di sini senantiasa berdoa, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wat tadarru', kemudian mereka tadarru', yaitu menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Masih pada surat Al-Furqan. Walladzina yaquluna, yaitu orang-orang yang mengatakan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana doa ini, inti dari doa ini ialah doa yang sebenarnya patut bagi orang atau suami-suami, bagi kepala rumah tangga untuk berdoa dengan doa ini, yaitu Rabbana hablana min azwajina, ya Rabb hablana min azwajina, berikanlah kepadaku atau hadiahkanlah kepadaku min azwajina, yaitu dari keluarga-keluargaku, baik itu azwajina, istri-istri kami, wa dzurriyyatina, anak-anak kami, qurrata a'yun, sebagai penyejuk pandangan kami, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah di antara kami nanti itu ialah orang-orang yang bertakwa sebagai pemimpin kami atau pemuka kami. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penjelasan dari ayat ini, famin sifati ibadir rahman al-kummal, yaitu di antara ciri-ciri karakteristik ibadur rahman, hamba-hamba Allah ar-Rahman yang sempurna, ialah iyanatuhum bid-doa. Mereka itu selalu berdoa, tidak lepas dari doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan justru Allah itu senang kalau kita selalu minta doa. Itu menunjukkan kita ini butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Justru kalau kita ini jarang doa, jarang mengangkat tangan kita, ini menunjukkan kita ini apa? Sombong. Karena kita merasa mampu menjalani kehidupan ini. Karena Allah Subhanahu wa taala di sini menjelaskan bahwasannya Allah itu sangat senang ketika ada hambanya itu yang mengangkat tangan itu untuk berdoa. Itu menunjukkan mereka butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini jelaskan fahum muftakiruna ilallah. Mereka itu sangat butuh
kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah mereka itu sangat butuh yang namanya dengan doa. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah bahwasanya doa itu ad-du'a'u mukhul ibadah. Walaupun hadis ini agak diperselisihkan oleh para ulama, tapi makna dari hadis ini cocok dengan pembahasan kita kali ini, yaitu doa ini sebenarnya ialah mukhul ibadah, atau hadis yang sahih mengatakan ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu ibadah. Kita berdoa itu sudah ibadah. Apalagi Allah sangat senang ketika hambanya itu berdoa. Multaji'una ilallah, mereka itu menghambakan merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukbiluna alaihi, mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jami'u hajatihim wa masalihihim ad-dunyawiyah ad-diniyah wa dunyawiyah yarjunaha minhu wahdahu la syarikalah. Mereka menghaturkan semua hajat mereka, kemaslahatan kehidupan mereka itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu tentang perkara agamanya, tentang perkara dunianya, mereka itu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikisahkan para sahabat dulu itu dalam perkara nyari sendalnya yang hilang itu loh, minta pertolongan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sahabat itu memang benar-benar luar biasa penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian alhamdulillah kita sudah menyelesaikan di penghujung pas juga di salat Isya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis, dan sebelumnya kami ingatkan kembali, insya Allah setelah salat Isya kita akan melakukan salat gerhana bulan. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.